Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada saat ini kita bisa berjumpa di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat untuk belajar menjadi eksportir. Kali ini saya akan share terkait dengan pertanyaan teman, ya, viewer ataupun subscriber di HSC ini terkait dengan teknik realisasi shipment di mana pihak supplier memberikan harga FOB. Artinya supplier tidak memberikan harga dalam bentuk rupiah di gudang, tapi harganya langsung sampai masuk kapal dengan US dollar. Nah, bagaimana perilaku ataupun bagaimana teknik relationship-nya? Karena tentunya ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh teman ini adalah, Pak, apakah bisa kalau supplier kasih harga FOB ini nanti sebagai shippernya adalah dari perusahaan saya? Kalau nggak bisa, bagaimana Pak untuk shipment jika menggunakan shippernya adalah supplier? Termasuk juga bagaimana mengatur pembayarannya. Oke, saya jelaskan di mana sudah saya jawab ke yang bersangkutan dan insya Allah sudah clear. Cuma ini mungkin juga berlaku juga untuk Anda semua terkait dengan teknik relationship di mana supplier Anda memberikan harga FOB. Ada dua hal yang perlu Anda perhatikan. Satu, ya, jika perusahaan Anda siap untuk melakukan shipment sendiri, artinya sebagai shipper, pengangkut adalah perusahaan Anda sendiri, Anda bisa melakukan realisasi shipment dengan dokumentasi legalitas perusahaan Anda sendiri. Ya. Yang kedua, apabila perusahaan Anda tidak bisa melakukan realisasi shipment terkait dengan legalitas, perizinan yang lainnya, maka realisasi shipment-nya dilakukan oleh pihak supplier. Ya, itu ya. Jadi untuk walaupun harganya FOB, Anda bisa menggunakan dua pilihan itu. Nah, kalau relasi shipment-nya nanti Anda sebagai shipper, ya, shipper, pengangkut, selain legalitas dan perizinan yang Anda punyai, Anda juga bisa memilih forwarder sendiri. Ya, forwarder yang Anda tuju. Anda pilih sendiri forwarder yang Anda tuju. Ya. Atau kalau Anda belum punya forwarder sendiri, Anda boleh minta forwarder yang biasa digunakan oleh supplier. Yang posisi kedua ini sebetulnya lebih saya sarankan. Karena forwarder yang sudah biasa digunakan oleh supplier ini tentu sudah mempunyai pengalaman dalam arti rutenya. Ya, dia forwarder ini bisa menuju MKL untuk trackingnya dan mengarahkan kepada gudang supaya tidak ada kesulitan mencari lokasi gudang supplier ini. Ya, nah itu ada dua pilihan ya, terserah Anda lakukan seperti itu. Nah, itu yang kalau sipernya itu adalah Anda. Yang kedua terkait dengan pembayaran, ya. Pembayaran untuk forwarder dan untuk ke supplier karena harganya FOB. Ini pun bisa dilakukan dengan dua cara. Satu, ya, Anda berkomunikasi dengan pihak forwarder dan juga pihak supplier
bahwa nanti tagihan dari forwarder itu disepit jadi dua tagihannya. Tagihan di MKL ya dari gudang sampai masuk ke kontainer yard ya biaya MKL itu tagihannya ditujukan kepada supplier. Sedang tagihan untuk freight-nya dari port of loading sampai pelabuhan tujuan itu ditagihkan ke perusahaan Anda ya. Nah, tentunya ini harus ada kesepakatan dengan pihak forwarder. Jika forwarder ini belum berpengalaman dengan pihak supplier, karena baru pertama kali juga dengan transaksi Anda, bisa jadi mereka tagihannya satu aja, Pak, ke perusahaan Anda sebagai shipper. Nah, tetapi kalau forwardernya ini sudah biasa digunakan oleh supplier, ya tadi ya, poin yang pertama tadi, biasanya forwardernya mau karena sudah tahu siapa sebagai pemasoknya sebenarnya sehingga mereka sudah biasa berhubungan tagihannya ditujukan kepada pihak supplier sedang sisanya untuk freight-nya ditujukan kepada perusahaan Anda. Ini tagihannya ya. Nah, tinggal nanti apakah supplier langsung transfer atau nanti dipotong oleh Anda pembayarannya. Ya, jadi mungkin pelunasannya dikurangi sebesar nilai biaya MKL atau biaya dari gudang sampai ke pelabuhan karena harganya terkait dengan FOB. Bagaimana mata uangnya? Mata uangnya yang digunakan tentunya rupiah karena transaksi lokal di Indonesia itu diwajibkan pakai rupiah bukan dolar. Jadi walaupun nanti harganya misalkan ketemu $1.000 per ton ya per ton, maka Anda transfernya ya 1.000 dikalikan kurs kita karena nanti itu transaksi lokal itu pembayarannya pakai rupiah. Nah, ini nanti Anda bisa sampaikan langsung kepada forwarder dan kepada supplier ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan itu, walaupun harga FOB, Anda pun bisa mengatur terkait dengan suppliernya. Sorry, terkait dengan pengirimannya bisa menggunakan perusahaan Anda ataupun perusahaan supplier. Jadi yang penting ada kesepakatan semuanya. Tetapi kalau suppliernya kekeh harus pakai perusahaan saya dan forwardernya saya, nah sebagai trader, kalau saya ini sarankan ikuti saja. Toh juga tidak berpengaruh kepada hasilnya. Ya, artinya cuan yang kita terima dan tetap itu juga order Anda. Oke, semoga ini jelas. Yang sekian ini tetap semangat. Ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.